Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimah yang berbahagia warahmatullah. Seperti biasa kita tunaikan ta'lim dan pengajian kita pagi hari yang terakhir dengan bersama-sama membaca ummul kitab suratul Fatihah sebagai doa dan tabarrukan, qiraatul Fatihati li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa lisa'il ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. Summa li sahibil hizbi wal tariqah Maulana Abil Madaris wal Masajid Muassisi Nahdlatul Watan Al-Maghfuri lahu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Fansawri wa li usulihi wa li muhibbi Al-Fatihah. Summa li jami'il ulama'i al-'amilin wal awliya'il 'arifin wal muhibbin lis-salihin wa li walidina wa li masyayikhina wa masyayikhina min awwalihim ila akhirihim wa li nahdiyin wa nahdiyat wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. لدفع البلاء والنصر على الأعداء ولسلامتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة وخصوصا لسلامة المعهد والأمان وانتشاره في العالم وفي جميع الأرجاء على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil qurril muhammadin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tasqusibun
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia warahmatullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan pagi hari ini dengan pertolongan Allah Rabbul Alamin kembali kita bersama-sama dapat hadir merealisasi azam kita yang sudah kita pasang sepekan yang berlalu. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan dalam kehidupan di dunia ini kita bersama-sama dalam kebaikan, kelak di akhirat pun mudah-mudahan Allah redha menghimpun kita bersama dalam keselamatan rahmat surganya bersama para nabi, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimahullah, hari terus berjalan, malam pun terus berganti. Tanpa terasa ternyata di minggu ini kita memasuki hari pertama dari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan alam dari tercinta Muhammad karena itulah buat tidak lupa mengajak peluang yang kita bersama-sama mengucapkan sholawat pada Nabi kita, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bersama-sama kita melafalkan Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Saja mas kalian rahimahullah, dengan yang tahu sadari kalau hari ini masuk 1 Rabiul Awal, maka yang punya azam, harapan dan keinginan mengajak peluru kesenangan di ahad yang datang. Mudah-mudahan beberapa tuan guru, para ulama bisa kita ajak untuk silaturahim pada pengajian maulid ahad mendatang. Nah, yang ingin kita bersama-sama atur selalu dalam kebaikan dari dunia sampai akhirat. Insya Allah, lamun penunggu yang kayun bareng-bareng mensukseskan pengajian maulid yang mudah-mudahan menjadi bukti kita sekaligus menularkan kekuatan cinta kepada Nabi dalam kita, maka kita laksanakan maulid besok itu yang paling inti pada pengajian, tetapi juga tradisi baik yang sesungguhnya memang demikianlah orang telah merayakan maulid. Si ajahnya desi pabuban arah baik dan terwak menulis ini lagu tidak perlu repot-repot niat rasul niat kanu niat kene yang tekan nyampah atau sepakat ngadu rasul selaku jadi rasul mana-mana pada dua bungkus. Oke? Nah, jadi yang yuk rasul 2 bungkus nih
bersama maulid ini, ya. Nah, itu muntakadu misalnya beli nyampah masih kabur jauh. Nah, bukan apa gitu. Sebenarnya Allah menolong baus yang nyadangan jadi yang dengan status, dengan karulah, dengan kata. Lagu jadi Indonesia yang lalu mau yang ketiga lagu Indonesia lalu mulai beli mau depan selalu ada barang-barang. Timak pun yang nyebut dua sebenarnya jauh lima lebih bagus kan? Lebih banyak kan lebih bagus. Yang baik mungkin yang nyediaan tidak. Misalnya kalau kita sepakat sederhana rekam rasul, jangan nyediaan paling enggak nanti itu sekat bumi yang rekam rasul sekat. Lalu itu rekam rasul. Jadi rekam rasul rasulan. Bumi hidup pada empat. Di akhir zaman ini kurang sudah perhatian bicara dengan keluarga. Semuanya itu punya filosofi. Semuanya itu punya maksud dan iktibar untuk hidup dunia. Dengan baik dari Rasul, sekat Rasul maksudnya dia kanggo dengan hayat. Paham sudah? Nah, terus rekat nasional dia sembarang kira-kira ini beli, gelap, pilih. Rekat yang paling bagus itu dijamin. Dan dia beli jauh-jauh hari. Malah makin bulan Maulid untuk Maulid tahun datang sudah dia niatkan dan dia nabung dengan lain. Adik untuk perayaan Maulid kita. Selesai Maulid nabung. Nah kemudian sesuai dengan tahapannya yang ditabung itu dipakai untuk membeli bahan yang diperlukan, tapi yang dipilih itu bahan yang terbaik. Nah, negara rakyat Rasul lain kan dicok-cok teluk nu, kalau angkat ini negara kan nu, empat manuk, aku ini manuk kau ayam potong nu, ayam kampung, bukan ayam potong, ayam yang dipakai itu ayam kampung. Terus empatnya doang sudah baik juga. Kalau ang lagi santan pakis naik, kalau ang bawang, bercampur, terus dia nyemok dia sekitar napi-napi ya, rekatnya belang kuning sekitar, isinya jatuh di dalam, lagu yang maksudnya dalam Allah, kita kalau orang rekat rasul dia nikmat, semakin dalam semakin nikmat. Itu filosofi agama sini ya Pak Allah akan nikmat kita hidup kalau menjalankannya dengan baik semakin nikmat dia dengan dia kata Rasul makin dia tanggungan Rasul yang luar biasa dan itu jadi spesial bulan Maulid makin tidak kira-kira saat kawin kira-kira bina rekat Rasul lalu rekat Rasul-Rasulan nah coba biangin tadi si bagus-bagus loh lah aja orang dia tidak terbiasa dengan baik dengan baik kalau perempuan yang pikir rekat Rasul itu pasti bersih dan dia kelola pelaksanaan proses pembuatannya itu dalam keadaan dia menduduk jenuh prinsipnya beragama hal-hal yang sifatnya tradisi dunia pun dipakai menjadi simbol keagamaan ya pesan filosofi nasihat sangat luar biasa kita kali juga Allah yang darah ya yang mengundang barang-barang itu lah cuma tuan guru mudah-mudahan mau hadir sebagai amin atau wah mau dipersilaturahmi ditemu kedai tuan guru Muharrar kita akan coba ajak beliau mudah-mudahan bisa hadir nanti tuan guru yang lain terutama sedikit adik dan doa yang kita mudah-mudahan keberkahan itu terus datang dalam kehidupan kita. Nah, jadi siap mau ditentang di bubongnya, adik tinggi adik pasang supaya mau itu yang paling tinggi adalah pengajian. Perlu dia bersedekah ada sesaji ada karena
sedekah roh, ya. Udah sedekah roh juga, ya tidak perlu terlalu banyak, tetapi yang paling penting adalah yang baik-baik yang menjadikan kita ingat dan lebih cinta lagi kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimahullah. Pagi ini kita masuk pada ayat 10 dan ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun." Huwallazi, dialah yakni Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, telah menurunkan dari langit ma'an, akan air. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air dari langit. Dia menciptakan hujan. Allah telah menurunkan air hujan. Lakum minhu syarabun. Air hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kepentingan, untuk kemanfaatan bagimu, untuk keperluanmu. Minhu syarabun, sebagian dari air itu adalah untuk kamu minum. Kebutuhan kita minum. Siaran saja manusia, tidak ada yang tidak butuh dengan air, karena kita sehari-hari butuh di air karena perlu itu, ya. Nah, yang ini hidup kamu dengar air. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air hujan untuk kepentingan bagi kita manusia, di mana sebagian dari air itu adalah untuk kebutuhan minum, dan wa minhu syajarun fihi tusimun. Air itu pun yang diturunkan oleh Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang pada akhirnya di tumbuh-tumbuhan itulah kamu mengembalakan binatang ternakmu. Kemudian ayat berikutnya, yumbitu lakum bihi zar'a. Dengan air itu juga Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon seperti az-zaituna, pohon zaitun, wan nakhila, pohon korma, wal a'nab, pohon anggur, wa min kulli samarat, dan sebagian dari pohon-pohon yang ada dikenal oleh masyarakat Arab ketika itu, dan ada yang juga tidak dikenal. Ada yang tumbuh di lingkungan mereka, ada yang tidak tumbuh di lingkungan mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu adalah merupakan tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka berzikir. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum ayat atau dua ayat ini, Presiden Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmatnya yang menciptakan yang manusia. Kemudian sesudah itu dia menyebut dan menjelaskan nikmatnya yang telah menciptakan binatang. Sekarang dalam ayat yang kita baca pagi hari ini, dia menyebut nikmatnya yang telah menurunkan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang ini merupakan kebutuhan dasar manusia.
Nah, karena itu semua nikmat ini wajib kita syukuri. Dan sekali lagi yang ingatkan diri dia, yang ingatkan diri kami. Bersyukur yang dasar dan paling utama cara kita kepada Allah adalah dengan beriman kepadanya, mengesakannya, mentauhidkannya. Apakah itu tauhidnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak boleh lagi mensekutukan Allah. Manusia baru dapat dikatakan bersyukur kepada Allah. Pertama, manusia itu wajib beriman. Mumbe ampun dan damai sebagus hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan di atas dunia ini. Lalu kita beriman kepada Allah, kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini pun hadirin sekalian Allah menggugah pikiran kita. Namun terkadang memiliki, maka saat kita perhatikan Allah menurunkan hujan. Dengan hujan itu kita bisa minum. Dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan, termasuk tumbuh rumput, tumbuh pohon-pohonan, yang dari tumbuh-tumbuhan rumput dan pohon-pohonan itu bisa kita manfaatkan untuk menggembala binatang ternak kita. Dalam penggembalaan itu maka binatang ternak kita bisa menjadi binatang yang sehat, dagingnya empuk, dagingnya gemuk, ya. Kemudian air susunya banyak, itu semuanya kembali manfaatnya kepada kita. Dengan air hujan itu tumbuh pohon-pohon yang menghadirkan buah-buahan yang menjadi makanan kita. Dan ternyata kalau kita perhatikan kemahakuasaan Allah, dengan air hujan itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan pada satu tanah yang sama, tapi buah dan rasa buahnya kadang-kadang ini keraguan biasa. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, para ulama, terutama ulama tafsir, di dalam ayat 11 jelasan di kita pada selaku bahwa kalau dalam ayat ini di awalnya dia sebut ada 3 pohonan dari buah-buah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan pada akhirnya juga dia sebut semua pohon-pohonan dalam bahasa yang umum. Misalnya yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'nab. Dia telah menumbuhkan bagimu dari air dengan air. Allah dengan air itu menumbuhkan pepohonan, ya, yang manfaat untuk kita. Seperti apa? Zaitun, nakhil, korma, a'nab, anggur. Nah, 3 macam pohon buah-buahan ini yang bagi orang Arab sebagai komunitas masyarakat yang menjadi sasaran dakwah pertama Al-Quran ini, inilah pohon-pohon yang mereka paling kenal saat itu. Ini pertama. Juga dari 3 pohon ini ada pohon yang umurnya panjang, seperti zaitun. Zaitun itu panjang umurnya, bukan 100-200 tahun pohon zaitun itu umurnya, walaupun dia tidak besar sekali. Begitu juga dari pohon yang disebut secara spesifik dalam ayat ini, yang semuanya bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat, seperti pohon-pohon. Ini nara kebolak dengan orang kurma. Buahnya udah kakak parah. Keyakinan jamaah haji Indonesia, jamaah umroh, ya, ngotek kurma bau jadi mat langkong. Padahal beda dengan mau. Yang jelas pohon kurma itu buahnya kalau udah itu bisa dimakan. Ngantel saya nemai masak sekolah nemai, yang masak itu baik, ya. Kemudian
daunnya bisa dijadikan atap, pohonnya bisa dijadikan menjadi bahan bangun. Pohon yang semuanya bermanfaat, tidak ada yang tidak dimanfaatkan. Semuanya bisa digunakan dan bermanfaat untuk manusia. Kemudian yang disebut juga pohon anggur, pohon mewakili dari pohon-pohon yang umurnya tidak panjang dan manfaatnya ada tetapi tidak full manfaat. Saudara, tidak full manfaat. Ada manfaatnya selain buahnya bermanfaat saja. Nah dulunya lalu sekarang jadi kayu dulu, dan ada tidak bisa dimanfaatkan. Jadi ini mewakili kata para ulama tafsir penyebutan dari 3 macam pohon yang dikenal oleh masyarakat Arab itu adalah mewakili pohon yang panjang-panjang umurnya, mewakili pohon-pohonan yang semuanya bisa bermanfaat, dan ada juga mewakili pohon yang pendek usianya dan tidak semua dari bagian pohon itu bisa dimanfaatkan. Nah, ketika Allah dalam ayat ini berfirman wa min kullis samarat, dan sebagian dari pohon-pohon buah-buahan juga ditumbuh dengan air itu. Min menurut para ahli tafsir ini adalah ditabakin. Maka kata Imam Al-Biqai, di atas dunia ini 2 macam ragam yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Tumbuh dengan air hujan itu, kemudian dia berbuah, dapat kita nikmati, dapat kita manfaatkan. Tapi kelak di akhirat, di surga, akan lebih banyak lagi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang akan dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi lamun le dunia seluwe-luwe tekakan macam buah-buahan, buah sekene, buah sekeno, buah sekenuk, macam ini. Lalu era le akhirat dengan le al-malik macam buah-buahan yang kita nikmati, dan kenikmatan buah-buahan di surga itu jauh dan lebih nikmat dari nikmat buah yang kita nikmati di atas bumi. Jadi buah di dunia sini sudah tahu. Nggak mau nikmatinya era amin. Nah, makanya hadirin sekalian rahimakumullah, lalu perhatian redaksi ayat ini dengan si mede berpikir dan dia beriman, maka ini akan mendorong dia membangun semangatnya untuk terus bagaimana dia beribadah kepada Allah dalam arti yang luas. Bagaimana dia beramal soleh dalam makna yang seluas-luasnya, bukan makna yang sempit dalam arti hanya sholat, berdoa, tetapi juga beramal sosial yang baik. Karena hadirin sekalian rahimahullah, orang menjadi ahli surga besok mendapatkan rahmat Allah di akhirat itu tidak cukup dia dengan hanya beribadah sholat, beribadah makhluk. Orang yang baik dan bertakwa di dalam Islam itu adalah orang yang selain dia beriman kepada Allah, dia juga beramal soleh dalam arti kata beribadah yang makhluk, juga dia beribadah sosial yang sebanyak-banyaknya. Nah, makanya di dalam hadis Nabi Sino, di lebaran kita dengan sholat, mun tepatnya supaya lagu duit kan tentu pada siapa memusuhan. Pada kata lebih di makna bagus tentang sahabat berhubungan kemasyarakatan, lagu di semuanya. Karena kalau sino, le pojuna sembahyang di jamaah, di ruang di berjamaah, di ruang di nilu zikira, lagu baik. Dengan ajaran sembahyang, dengan lekam zikiran, dengan berdoa, dia darah kena di luarnya, darah kena sih. Dia doang kena, harap sama lo modelnya.
Tapi ada juga orang kadang-kadang pria sangat pandai bergaul, santun, bahasa gampang ini, dermawan. Ya bu, dia doang, milih sembahyang, dia doang, milih bener. Nah, salah, kan gitu. Jadi jamaah Islamiyah rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah, dan ayat ini menyebut bahwa Allah dengan ayat itu telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kita perlukan, yang buahnya bisa kita manfaatkan. Ada yang paling dikenal disebut di sini, ada namanya zaitun, ada namanya korma, ada namanya anggur. Anggur ini kan macam makin ini orang Indonesia yang ini pengaruh dari media sosial dengan Indonesia termasuk di Lombok sudah mulai kena virus keranjingan nanam anggur. Ya, bila jina bibit anggur nih 200. Padahal dengan si jual bibit dengan online ini gambar buahnya seperti ini buahnya. Ini ada 700. Ini di 1,5 ya. Ternyata sesudah dicoba oleh teman-teman itu bikin beli bibitnya disekat-sekat, lagu aja ngelagan ini mahal di 2 juta sampai 4 juta biayanya. Dia menaruh 40 doang 4 juta, wah biayanya pada lagan, tapi lagan maksudnya lagannya untuk merapat dan siap tempatnya merapat itu dibikin dari besi, baja ringan, wah. Lalu tentang dengan keranjingan, terutama yang bikin rumah-rumah baru ini dari tanaman hiasan. Tanaman hiasan dengan keranjingan anggur. Nah ini 3 pohon yang disebut dalam ayat ini adalah pohon yang sangat dikenal oleh orang Arab ketika itu, dan juga dari pohon ada yang panjang usianya, pohon ada yang semuanya bermanfaat dari ujung sampai akhir, dari hulu sampai ke hilir bermanfaat, dan juga ada pohon yang pendek usianya dan tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Lagu tersebut si ayat ini ada juga yang ditumbuhkan oleh Allah dengan air itu sebagian dari pohon-pohon yang lain di luar dari apa yang disebut. Ketika Allah mengatakan sebagian dari tumbuh-tumbuhan di luar yang disebut itu, maknanya kata para ahli tafsir ternyata era akhirat genera pohon buah-buahan dan dihadirkan buah-buahan bagi orang-orang ahli surga itu, buah-buahan yang mereka tidak pernah dapatkan nikmat dan rasanya di atas bumi. Buah-buahan itu ada lagi. Tapi ada juga sebagian ahli tafsir mengatakan ini menggambarkan karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan kemahakuasaannya, bahwa ada pohon-pohonan yang memang dia itu bisa tumbuh harus ada air. Tapi ada juga pohon-pohonan yang bisa tumbuh tanpa ada air. Ini menurut pandangan sebagian ahli tafsir. Ya. Kemudian dikatakan juga oleh ahli tafsir bahwa tidak di semua daerah akan bisa tumbuh pohon-pohonan yang sama. Bisa jadi ada ini universal, saudara universal, pohon yang bisa tumbuh di semua daerah, di semua bumi, di semua tanah. Apakah di Indonesia, apakah di Arab, apakah di Amerika dia bisa tumbuh. Tapi ada juga pohon-pohonan yang diciptakan oleh Allah, dia tidak bisa tumbuh di Indonesia, tapi bisa tumbuh di Arab. Dia bisa tumbuh di Arab, bisa tumbuh di Indonesia, tidak bisa tumbuh di Arab. Dan ternyata namanya seperti itu. Ya, lamun dengan Mekah, ya, yang paling dikenal itu adalah korma sama anggur. Baru itu dengan Arab. Baru dengan tahu Arab dulu. Nah, lamun sida yang beriki, duren, sawu, saudara sawu bahasa ini, ya kita akrab kan?
Lalu pelupuk dan yang tidak pernah bisa menanam namanya zaitun, kita tidak kenal. Kalau anggur bisa dan sudah kita kenal. Korma, alhamdulillah sekarang juga sudah mulai dengan lain menalar kurma ini hijau. Lalu ini berbuah. Sekarang ternyata tidak bisa dia berbuah. LKLU sudah ada produksi ya tanaman kurma. Dia ada kebun kurma, merangkul kebun kurma semua kita. Dan itu mulai berbuah, mulai dijual buahnya. Nek Sumbawa enggak harap, tapi itu tidak sengaja ditanam. Ya, jadi orang tuanya ceritanya dulu membuang orang kurma sudah keluar, kami sudah naik di media. Kemudian tumbuh beleang berdiri banyak tulisan. Dan dia hanya sepohon itu. Tapi Allah yang Maha Kuasa menakdirkan dia tumbuh besar, berbuah dan sangat banyak buahnya, sangat manis juga. Bahkan tahun ini Jamaah Senamian buah kurma Sumbawa Silo dan jauh lalu pameran untuk bertanding dengan buah kurma yang ada di dunia. Ya, karena ada seluruh pertandingan. Ya. Nah, jadi artinya Nabi maksudnya Jamaah Senamian cerita dari kemudian sebarang lamun demikir ada kok begini buah-buahan sebarang itu gambar itu sifatnya ternyata seperti ini itu pada akhirnya kita kembali yang Maha Kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menumbuhkan semua, dialah yang menciptakannya dan semua itu diciptakan adalah untuk kebutuhan yang sebagai nikmat karunia yang wajib kita syukur. Kita ayat sebelumnya penjelasan waktu ciptaan dengan berbagai kemudian dari yang binatang ternyata juga untuk kebutuhan. Nah saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung ciptaannya dan tumbuh-tumbuhan yang juga menjadi kebutuhan. Maka kembali para pengantar yang saat mengawali pengajian tafsir tentang surat An-Nahl ini Jamaah sekalian, memang sungguh sangat banyak nikmat Allah, tidak terbilang, tidak bisa kita hitung. Dan dalam surat An-Nahl ini banyak yang diurai dari nikmat Allah yang dikabari kepada kita. Maka surat An-Nahl oleh para ulama disebut juga dengan atau dinamakan juga dengan suratul Ni'am, surah atau surah Al-Quran yang paling banyak menyinggung nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, yang pada akhirnya harus kita percaya dan harus kita yakin semua itu wajib kita syukur. Dan langkah pertama mensyukuri nikmat Allah itu baru kesyukuran kita benar. Kita wajib beriman kepada Allah, wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sedikit? Insyaallah. Nah, kita dimiliki sekarang dimiliki karena Nabi yang lalu beriman. Jadi si ngaji kalau Selasa di pasar ada ngaji kalau Selasa, pengajian kalau Selasa juga, ya. Nanti tuan guru Tauhid tinggal di kontak, Tuan Guru sudah dikasih tahu supaya pengajiannya dengan kosong, oke? Pengajiannya dengan kosong, ya. Kalau Selasa nanti Tuan Guru Tauhid akan kesana. Jadi sekarang ini pengajian kita di rumah tidak masalah Allah. Jadi pikiran, ini rumput tumbuh itu nikmat Allah. Air hujan turun, karena air yang turun dari langit itu itulah yang menjadi minuman kita, itulah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang buah dan tumbuh-tumbuhan itu juga menjadi makanan. Semuanya itu adalah nikmat Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Dia Maha Kuasa dan sekali lagi ini yang harus berucapkan dasar kita dalam bersyukur kepada Allah
baru bisa kesimpulan kita diterima. Kita wajib la ilaha illallah. Ini ya, dari ini para bersyukur namun kita la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah ya, qaulun bil lisan. Kemudian wa tasdiqun bil qalbi, yakini dalam hati kita tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang punya kekuasaan apapun kecuali Allah. Ya. Tidak ada zat yang berkuasa kecuali Allah. Nah, kemudian wa amalul hikam. Ya. Laksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah itu dengan ragam hukum. Artinya apa? Laksanaan itu sesuai ajaran Allah. Mes kangguan si Allah Taala. Amin. Mes terbalak si Allah Taala. Doa apa yang diajar kita oleh Nabi untuk melakukannya, lakukanlah sebaik-baiknya. Apa yang dilarang kita oleh Nabi, jauhkanlah sejauh-jauhnya. Itu saja cara kita beragama sekalian. Dan itu fondasi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah ini ya Mas Lamia, sebelum kita berdoa, kami persilahkan kepada panitia ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, simpan pinjaman barokah yang kita punya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pada hari Minggu kemarin tanggal 11 bulan 10 2020 jumlah uang yang kami terima dari jamaah 1.435.300 rupiah. Kemudian jumlah uang yang disetor atau setoran yang sudah minjam 1.065.000 rupiah. Jadi total yang masuk pada hari Minggu kemarin 2.500.300 rupiah. Sedangkan yang keluar dipinjamkan kepada jamaah 2.500.000 rupiah. Jadi sisa 300.000 rupiah. Sedangkan saldo kas minggu lalu sejumlah 462.000 rupiah. Jadi total saldo kas kita sampai dengan hari ini 462.300 rupiah. Jumlah modal kita, jadi jumlah semua modal sampai dengan hari ini 16.836.300 rupiah. Jumlah uang yang beredar 16.394.000. Jadi total saldo kas kita sampai dengan hari ini 462.300 rupiah. Demikian laporan keuangan kepada jamaah yang akan nyetor dan akan minjam, kami layani setelah sholat duha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sapri dan Mami Ridwan, Pak Haji Iskar yang telah mengurus itu. Mudah-mudahan semuanya terus lebih bermanfaat untuk kita semua, keberkahan hidup kita. Nah, sebelum kita berdoa Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ini ada surat permohonan kepada kita semua atas nama Ibu Ramla. Mohon keikhlasan kita mendoakan suami beliau yang telah meninggal dunia atas nama pasangan. Kita bacakan Fatihah sebagai doa. Mudah-mudahan almarhum pasangan mendapat timbunan, mendapat limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburnya, dijadikan menjadi taman-taman surga, dan mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah menjadi ahli surga. Semua keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan selalu ikhlas, bersabar dan tawakal dalam menghadapi takdir Allah. Begitu juga kita niatkan semuanya untuk keluarga kita
kita yang sudah mendahului, semua jamaah kita yang pernah bersama-sama dengan kita dalam kebaikan di majelis ini, kiranya semuanya dalam rahmat dan ampunan Allah, dimuliakan di kuburnya dan semuanya menjadi ahli surga. Ala hadirin ya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, jadi kita sepakat ya, insyaallah akan datang pengajian kita, pengajian maulid, dan masing-masing kita mari hadir bahwa rekat Rasul sekali ya pada 2 minggu musim ini lebih alhamdulillah banyak orang tempat kita bersedekah lalu yang tunas rekat Rasul itu sungguh-sungguhan seperti apa yang dibuat oleh orang tua kita dulu. Sembelihan kita manuk, nah gitu sembelih manuk lamun dari 2 minggu undangan baiknya akhirnya ngeluik isinya. Jadi orang si tuan guru cuma atau saya sih mereka sejadi sedekahkan nih merayakan kelahiran Nabi juga, maka dia alhamdulillah sedekat dengan ini ya masuk ya. Lalu dia namanya isinya lah dengan ini dia ngampahan ya sembarang barang baik kan. Nah ya jadi itu ya kata Rasul tunjuk pada 2 minimal sebenarnya jam 10 alhamdulillah ya, karena nanti banyak yang kita bagikan sedekah ya, kita bersedekah untuk apa namanya merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Mari jamaah sekalian Allah di kota itu kita ya nasi bungkus gitu. Dia serutnya di mana? Apakah kita pakai nasi bungkus kita pakai nasi rasul? Nasi bungkus paling murah. Nasi bungkus kalau bisa. Oh, nasi bungkus nabi rasul jamaah. Nasi bungkus. No. Dek mau ayo. Ada juga milih keduanya nasi bungkus terjauh, nasi rasul terjauh. Semua kita pencarian nasi bungkus ya wajib. Nasi rasul juga sunat wakaf. Ya artinya lah sangat bagus hidup nasi rasul ini, kata rasul juga. Atau pencarian nasi bungkus ya mesti ya masing-masing kita bawa minimal 2 ya, minimal 2. Jangan nyembelih manok kayak udah ya, nyembelih manok sudah model manok lari kotok biar jadi jadi wah harus telur dulu nih, jadi harus telur opor rayang itu dulu lagi telur jadi model Pak Manok, Pak Sapi lah gitu kan. Aku mau rasul ini aja Mayung daging. Ya semua orang dulu itu cari pakai ayam. Kulit. Jadi dia nggak kamu batang ada nanti. Terus tahu nggak kalau dia bikin itu sambil dia berdoa tidak pas dari membaca sholawat kepada Nabi. Boros diri. Tidak berdoa jamaah sekalian, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Kita awali dengan doa awal kita. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallahu la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah. والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
Subhanallahi amma yushrikun. Huwa khaliqul bari'ul musawwir lahu asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman lahu huququn alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dfa' 'anna syarrahu abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda al-hisab wal fawza bil jannati ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.